Astagfirullah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'awna nashkurullah alladzi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnaha quwwata lil qiyam bihadzal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada Jumat kali ini kita akan membahas tentang, mudah-mudahan tidak banyak, tidak sering dibahas ya. Dan kalau kita lihat di media sosial, saya belum menemukannya. 6 hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Hadiah yang pertama adalah digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Kemudian yang kedua, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam surat Asy-Syura ayat 26. Yang ketiga, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. Yang keempat, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam surat An-Nur ayat 55. Yang kelima, diberikan rezeki yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Dan yang terakhir, dijadikan menjadi manusia yang tidak rugi sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Untuk menguatkan kembali, pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dengan iman? Menurut berbagai tafsir, disimpulkan bahwa iman adalah pembenaran terhadap sesuatu, dan sesuatu itu apa saja. Yang menjadi pokok adalah sesuatu yang tercantum di dalam 6 rukun iman yang sudah kita pahami bersama. Iman mempunyai kesamaan dengan rasa kagum terhadap sesuatu. Ketika objek yang sama, orang yang melihat, yang mengamatinya berbeda, itu ada rasa kagum terhadap objek yang sama, tapi rasa kagum yang berbeda dari dua orang tersebut. Dua orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang sama dapat berbeda tingkat kekagumannya terhadap satu objek yang sama mereka ketahui. Sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kalau kita kaji di dalam berbagai tafsir, amal itu artinya pendayagunaan terhadap 4 yang dimiliki setiap manusia yang normal. Yang pertama, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fisik. Ketika fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditumbuh kembangkan, dievolusi, digali oleh kita, maka akan melahirkan namanya keterampilan. Daya yang kedua adalah daya pikir. Ketika manusia menumbuh kembangkan daya pikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memiliki ilmu dan teknologi yang tinggi yang bisa menjadikan dirinya seorang yang ahli. Dan kita umat Islam sangat memprihatinkan. Ini yang daya pikirnya ini belum banyak ditumbuh kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah daya kolbu. Daya kolbu menghantarkan kepada keimanan dan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah daya hidup. Ketika
seseorang mendayagunakan daya hidupnya, maka dia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Meskipun lingkungan itu berbeda dengan prinsip-prinsip hidupnya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh peneliti internasional meneliti suatu negara maju, maka dari 8 poin itu satu hal, bahwa bangsa itu adalah bangsa yang kuat, bertahan hidup meskipun lingkungan di sekitarnya itu berbeda dengan prinsip-prinsip hidupnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh, amal dan soleh. Menurut ahli tafsir, amal itu akan menjadi amal soleh apabila amal itu baik dan bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak bermanfaat bagi orang lain, maka amal solehnya itu semakin tinggi. Nah, itu yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam umat Islam. Mohon maaf kalau berbeda pendapat. Menurut beberapa ulama bahwa Al-Quran itu 20% fikih, 80% bukan fikih. Nah, kita umat Islam seringkali memporsir dirinya tidak profesional, ngagu-gulung baik fikih. Bukan tidak penting, semuanya penting, tapi proporsional. 20%, non fikih 80%. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka umat Islam banyak ketinggalan di dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan dan amal soleh? Itu pertanyaan terakhir. Ada dua hukum kehidupan. Diri kita adalah dua hal. Yang pertama, apa yang kita pikirkan dan apa yang menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, ketika kita ingin meningkatkan keimanan dan amal soleh kita, maka kita akan harus membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang mendukung meningkatnya iman dan amal soleh itu. Hukum pikiran adalah kita harus mengkonsentrasikan pikiran kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan meningkatnya ilmu dan iman kita. Kebiasaan akan kita bangun di dalam diri kita merupakan irisan dari tiga hal. Tahu, mampu, dan mau. Tahu menjawab mengapa kita melakukan sesuatu, mau menjawab motivasi apa yang membuat kita melakukan sesuatu, dan mampu itu harus berlatih terus-menerus, membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang berkaitan dengan meningkatnya iman dan amal soleh. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak merubahnya. Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna illa sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana
Rabbi habi minas solihin, Rabbi habi minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن